Oke, kalau pada video sebelumnya kita belajar dilatasi pada pusat O, yaitu 0,0. Nah, sekarang kita belajar dilatasi pada pusat S yang bukan 0,0. Misalnya A, B. A itu bisa diganti angka misalnya 1,2 atau 2,3 atau minus 3,2 gitu ya. Nah, kita langsung ke aplikasi GeoGebra aja. Nah, ini Mister hapus dulu yang lalu. Yang ini faktor skala 0,0. Nah, wait. Oops. Ya. Nah, sekarang kita buat dulu pusatnya ya. Pusat dilatasinya ada di mana? Nah, anggaplah kita buatnya di sini. Kita buatnya di sini aja. Atau di sini mulai dari positif aja. Nah, 2,1 pusat dilatasinya ada 2,1. Nah, sekarang kita buat yang kedua titik yang mau didilatasikan, misalnya titik B. Titik B anggaplah di sini. Nah, nanti kita pindah-pindah. Nah, sekarang baru kita masukin tuh dilatasi. Nah, dilatasi nih. Objeknya apa yang mau didilatasikan? Objeknya adalah B. Yang mau didilatasikan B ya. Jadi yang mau didilatasikan adalah B. Sedangkan faktor dilatasinya berapa? Ini terserah, bisa 2, bisa 3, bisa 1 juga. Nah, kita ambil 2 aja. Bisa 2. Terus pusatnya di mana? Kalau yang sebelumnya itu kita pusatnya di 0,0. Sekarang pusatnya bukan di 0,0 tapi di A. A ini yang bukan 0,0 intinya. Misalnya 2,1 gitu ya. Nah, jadi kita pusatnya di A. Nah, oke, itu. Jadi ketemu. Kalau pusatnya di A, dilatasinya B yang mau didilatasikan dengan pusat di A, maka bayangannya, bentar, ini kita harus cari ininya dulu, supaya dia muncul itunya, nilainya langsung. Ini juga sama, ini sudah tadi ya, ini juga sama. Kita buat nilainya supaya ada nama dan nilai. Yang atas juga sama, yang pusatnya ya. Yang pusatnya juga sama, kita buat supaya muncul nilainya tuh. Oke. Nanti sudah belum ya? Ya, udah. Nah, ini pusat dilatasinya ada di A. Pusat dilatasinya ada di A ya. Atau kita ganti A-nya deh, jangan pakai A, pakai S sesuai dengan itunya. Pusat dilatasinya ada di S. Kita ganti jadi S gitu ya. S. Oke. Oh, belum terganti. Wait. Pusat dilatasinya ada di S. S. Namanya adalah S. S. Berganti belum? Oh, mungkin dia tidak mau berganti. Ya udah, tidak masalah. Gitu ya. Jadi pusat dilatasinya ada di A. Nah, sekarang kita pindah-pindah nih B-nya. B-nya ini kan titik utama bayangannya B aksen. Kalau pusat dilatasinya 2,1, terus kita titik B-nya ada di min 1,1, maka bayangannya ada di 4-4,2. Kalau faktor skalanya 2 ya. Nah, terus kalau misalnya pindah ke sini. Nah, tuh. Nah, jika pusatnya adalah A, pusat dilatasinya adalah 2,1 dengan faktor skala 2, maka bayangan dari B yaitu minus 1,0 adalah minus 4,-1. Nah, sekali lagi kamu catat ya supaya kamu tahu apa hubungan antara titik B dan bayangannya ketika didilatasikan dengan faktor tertentu, faktor 2 misalnya atau 3 dengan pusat dilatasi 2,1. Bukan 0,0 ya. Oke, misal pindah lagi. Nah, kalau begini ini 0,-1. Titik B-nya bayangannya ternyata di min 2,3. Nah, gitu ya. Misal geser lagi. Misal geser lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau seperti ini jadinya seperti itu ya. 2,-1 jadinya 2,-3. Kalau misal geser ke sini. Nah, ya.
Kalau 1,-3 bayangannya itu 0,-7 gitu ya. Kalau Mister gesernya ke sini gimana nih? Kalau titik B-nya 3,0 maka titik bayangannya adalah 4,-1 gitu ya. Kalau Mister geser lagi ke sini, nah ini susah nih kelihatan nih. Mister geser ke sini, kalau B-nya titik 1,0 maka bayangannya adalah min 0,-1 gitu ya. Nah, sekarang Mister mau geser pusat dilatasinya bukan di 2,1. Mister gesernya ke misalnya di sini aja. Di ini 3,2 2,-3. Kalau min 2 pusatnya di min 2,3, titik B-nya ada di 1,0 maka bayangannya ada di 4,-3. Bisa geser lagi yang ini. Kalau yang ini, nah tuh, kalau titik B-nya ada 2,-2 maka bayangannya ada 6,-1 gitu ya. Itu pusatnya tetap minus 2,-3 dan faktor skalanya tetap 2 gitu ya. Nah sekarang Mister mau geser lagi ke sini, misalnya ke sini aja nih. Tuh, kalau titik B-nya min 1,1 maka bayangannya ada 0,1. Nah, kira-kira kamu sudah bisa belum membayangkan atau memberi simulasi ini? Nah, sekarang Mister mau ganti nih faktor dilatasinya. Misalnya Mister kasih faktor dilatasinya misalnya 1. Jangan 2, 1. 1 ya. 1 kira-kira gimana? Nah, oke. Nah, ternyata kalau faktor dilatasinya 1 itu titiknya itu sama dengan titik bayangannya. Jadi kamu pindah kemanapun titiknya bayangannya tetap ikut. Tuh. Titiknya di sini, bayangannya juga tetap di situ. Titiknya di sini, bayangannya juga tetap di situ. Kalau faktor dilatasinya 1, mau dipindah kemanapun pusatnya juga kamu pindahin kemana, tetap bayangannya akan ikut di situ sama dengan titiknya gitu ya. Kalau faktor dilatasinya 1. Nah, makanya kalau faktor dilatasinya 1 itu nggak akan berubah. Nah, kalau misalnya setengah 0,5 ya. Nah, tuh. Kalau pusatnya di sini, pusatnya di A, titik B-nya ada di 1,-4, maka bayangannya ada di 2,-2,5. Nah, contoh lain misalnya kalau di sini. Nah, gitu ya. Jangan terlalu dekat, susah lihat gambarnya. Kalau B-nya ada di 0,-4, maka bayangannya itu ada di minus 1,-5, 2,5 atau 1,5, min 2,5 gitu ya. Kalau Mister geser lagi ininya, nah di sini, anggaplah di sini. Nah, tuh. Kalau Mister geser, kalau B-nya ada di 3,-3 maka bayangannya adalah 3,-2 gitu ya. Oke, Mister geser lagi B-nya ke sini misalnya. Ke sini ya. Nah, tuh. Kalau B-nya min 1,1 maka bayangannya atau biasanya itu 1,-1, pusat dilatasi ada di 3,-1 dengan faktor skala setengah. Gitu ya. Nah, dari sekian contoh tadi, Mister berharap kamu sudah bisa menyimpulkan apa hubungan antara suatu titik dengan bayangannya jika didilatasi dengan faktor skala tertentu, misalnya faktor skala 2 atau 1 atau setengah atau 3, dengan pusatnya bukan di 0,0. Begitu ya. Oke, saya pikir itu saja. Tuhan memberkati.